Dalam Islam menjadikan penguasa itu memiliki tujuan mulia, yakni sebagai amal soleh atau mengurus umat dengan penerapan Islam dan menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Allah SWT telah memerintahkan para pemimpin untuk berhukum dengan syariatnya dengan menunaikan amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah di atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa bertemu dalam acara Bedah Kafah edisi 309 dengan judul Menjauhkan Agama dari Politik adalah Bahaya. Selawat senantiasa terkirim untuk Nabi Allah Muhammad SAW dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Baru saya rahmati Allah SWT, jelang Pilpres tahun depan, bursa capres dan cawapres sudah semakin memanas. Sampai hari ini ada 3 calon kandidat yang akan berkompetisi pada Pilpres 2024 nanti. Bahkan pendukungnya sudah mulai mengunggulkan calonnya masing-masing, serta sering terjadinya kampanye hitam di mana-mana, terutama di media sosial. Di tengah panasnya bursa pencalonan capres dan cawapres, Menteri Agama Yakut Khalil memperingatkan masyarakat agar jangan memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai politik untuk memperoleh kekuasaan. Agama seharusnya dapat melindungi kepentingan seluruh umat. Umat Islam diajarkan agar menebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, bukan sebagai rahmatan Islam semata. Pernyataan Menteri Agama ini menyiratkan pandangan kalau agama Islam itu sudah adalah sesuatu yang negatif, bahkan menjadi musuh bersama jika menyatu dengan politik dan pemerintahan. Bukan kali ini saja pejabat atau tokoh masyarakat, bahkan tokoh Islam menolak muatan agama, khususnya Islam, dalam kancah politik, serta tolak politisasi agama sering disampaikan kepada umat, terutama menjelang pilkada dan pemilu. Pernyataan Menteri Agama soal Islam rahmatan lil alamin juga keliru, seolah-olah jika kaum muslim menegakkan akidah dan syariat Islam akan mengancam umat lain. Ucapan ini berbahaya dan menyudutkan ajaran Islam. Komentar ini bertentangan dengan makna yang dikandung dalam ayat tersebut, yang bertentangan dengan hukum-hukum Islam serta realita sejarah dan fakta kekinian. Pertama, banyak ulama tafsir muktabar yang memaknai makna rahmatan lil alamin itu tidak semata-mata untuk kaum muslim saja. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidakkah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk rahmat bagi semesta alam. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan makna ayat ini. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam, manusia dan jin. Islam menjadikan rahmat untuk semesta alam kerana memang risalah Islam, yakni akidah dan syariatnya, menjamin datangnya rahmat bagi semua makhluk. Yang kedua, ajaran Islam juga memberikan perlindungan dan perlakuan adil kepada semua manusia, baik muslim maupun kafir. Di dalam negara khilafah, harta, kehormatan dan jiwa orang kafir akan dilindungi sesuai syariat Islam sebagaimana harta kaum muslim. Ketiga, dalam sejarah kekuasaan Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin dan para khalifah berikutnya, orang-orang kafir selalu mendapatkan perlindungan dari kaum muslim. Spanyol pada masa kekuasaan Islam dikenal sebagai negara dengan 3 agama, yakni Islam, Yahudi dan Nasrani. Mereka hidup rukun, damai dalam naungan khilafah dan syariah Islam. Mengapa Menteri Agama tidak membandingkan nasib minoritas muslim di India, Myanmar, China atau beberapa negara Eropa seperti Prancis
yang justru ditindas dengan minoritas dan muslim yang relatif aman dan terjaga di negeri-negeri muslim. Seharusnya yang diperingatkan Menteri Agama adalah ketika agama dipisahkan dari politik dan pemerintahan, alias menggunakan prinsip-prinsip sekularisme demokrasi. Terbukti hal ini menjadikan jabatan dan kekuasaan sebagai rebutan parpol dan elit politik setiap pemilu. Bahkan mereka sering menggunakan prinsip Machiavelli, menghalalkan segala cara, modus pencitraan merakyat dan peduli rakyat, janji palsu dan politik uang jadi permula baku banyak politisasi. Tidak ada rasa takut lagi akan dosa-dosa akibat perbuatan mereka. Mesti yang dipantas dicap mempolitisasi agama adalah mereka berkamuflase menjelang pemilu seolah-olah Islami, bersorban, berkerudung, sowan kepada para ulama, difoto sedang sholat, bahkan puasa dan sebagainya. Padahal keseharian mereka belum tentu demikian. Semua dilakukan sebagai pencitraan agar dipilih oleh kaum muslim. Lebih buruk lagi, sistem politik sekularisme demokrasi meniscayakan politik uang. Penelitian yang diterbitkan situs Rumah Pemilu dari pemilu 2019 menyebutkan saking tingginya politik uang di Indonesia, menurut standar internasional menjadikan Indonesia sebagai negara dengan peringkat politik uang terbesar nomor 3 sedunia. Artinya, politik uang sudah dianggap wajar dalam pemilu di Indonesia. Jumlah uang yang berputar dalam pemilu tidak main-main jumlahnya. Menurut ekonom senior Raden Pardede, belanja politisi sampai pemilu nanti diperkirakan akan mencapai 200 triliun. Ia juga memastikan hal ini selalu terjadi saat tahun politik. Untuk apa uang sebanyak itu? Sebagian tentu saja untuk politik uang. Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB dan Cawapres dari Koalisi Perubahan, mengaku kalau uang amat menentukan seorang jadi anggota DPR RI. Ia menyebutkan butuh dana 40 miliar rupiah untuk jadi anggota legislatif pusat. Politik uang yang kaya, yang berkuasa, yang menang, yang punya duit, itu terbukti di lapangan dengan baik, katanya. Islam, politik dan kekuasaan adalah bagian yang terintegrasi. Para ulama sudah membahas tentang pentingnya agama dan kekuasaan itu bersatu. Ibnu Taimiyah menyatakan, jika kekuasaan terpisah dari agama atau jika agama terpisah dari kekuasaan, niscaya perkataan manusia akan rusak. Dalam Islam menjadikan penguasa itu memiliki tujuan mulia, yakni sebagai amal soleh atau mengurus umat dengan penerapan Islam dan menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Allah SWT telah memerintahkan para pemimpin untuk berhukum dengan syariatnya dengan menunaikan amanah. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sungguh Allah menyuruh kalian memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Juga menyuruh kalian jika menetapkan hukum di antara manusia agar kalian berlaku adil. Sudah seharusnya umat meluruskan pandangannya soal politik dan kepemimpinan, bahwa pemimpin yang amanah bukan sekedar pemimpin yang solih secara profesional, tetapi juga menciptakan kesolehan secara menyeluruh. Ia tidak akan membiarkan satu aspek kehidupan bernegara pun yang tidak diatur oleh hukum-hukum Allah, sebab ia yakin tidak ada aturan yang terbaik melainkan yang datang dari risalah Islam. Karena itu, memilih pemimpin bukan sekedar memilih yang beragama Islam, tetapi memilih pemimpin muslim yang akan menjadikan Islam sebagai sistem kehidupan sehingga tercipta rahmat bagi semesta alam. Tanpa menerapkan syariat Islam, sesoleh apapun seseorang pemimpin tidak akan bisa mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.